Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan membuktikan bahwa bertanam itu tidak harus selalu mahal ya. Kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk dijadikan sarana atau prasarana dalam bercocok tanam, baik itu tanaman sayur ataupun tanaman hias ataupun tanaman buah. Seperti Bapak Ibu yang dilihat di sini ya. Ini hampir 90% tanaman yang ada di sini, yang kita jual di sini, ini hasil dari tanian atau perbanyakan sendiri. Jadi saya memang berjualan tanaman ya, Bapak Ibu, baik itu tanaman hias ya, tanaman indoor, tanaman outdoor, ataupun tanaman sayuran seperti cabai, tomat, ataupun terong ya. Dan yang perlu ditekankan di sini, ini hampir 99% saya tidak menggunakan bahan kimia ya, atau pupuk-pupuk kimia sintetis seperti pupuk NPK dan lain-lain lah. Saya hanya menggunakan bahan-bahan organik ya. Makanya banyak yang meragukan tidak subur kalau tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Seperti Bapak Ibu lihat di sini, ini banyak sekali ya pembuktian saya ini, seperti untuk tanaman hias ya. Ini ada pilau ya Bapak Ibu, ini hasil tanian dari kecil ini. Sampai sebesar ini hasil dari perbanyakan sendiri. Ini hanya menggunakan media-media atau media tanam yang ada di sekitar kita. Ini seperti sekam bakar ya. Ini sekam bakar, ini campuran hanya sekam bakar sama sekam mentah aja. Untuk media tanam pilau ya. Ini juga subur. Terus untuk pilau yang ini pilau Green Emerald. Ini saya hanya menggunakan pupuk, hanya menggunakan media tanam sekam mentah aja nih, sama sedikit kokopit. Dan hasilnya juga bagus. Jadi untuk media tanam ya Bapak Ibu ya, kita tidak mengkhususkan harus media tanam seperti ini ataupun harus campurannya untuk pilau seperti ini. Saya tidak menyarankan itu. Tapi yang pertama adalah media tanamnya harus poros ya. Ada porositas di media tanam kita. Artinya air yang kita siramkan itu langsung keluar. Jadi tidak mengikat air, artinya media tanam kita tidak jemuk, tidak becek. Untuk media tanam, nanti Bapak Ibu kalau sudah lama bercocok tanam atau hobi tanaman, itu nanti Bapak Ibu akan menemukan formula tersendiri. Disesuaikan dengan mungkin lingkungan ya, tempat, ataupun kesibukan Bapak Ibu sendiri. Contohnya begini, untuk media tanam pilau ini katakanlah ya, kalau Bapak Ibu sibuk, berarti kan untuk penyiraman mungkin agak tidak terlalu rutin ya. Bapak Ibu bisa menambahkan kokopit, karena kokopit itu sifatnya
mengikat air ya. Jadi ada penambahan kokopit, kemudian ada sekam bakarnya dan ada sekam lapuknya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin tiap hari di rumah bisa menyiram rutin, sebenarnya sekam lapuk aja cukup dengan sedikit pupuk kandang. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, untuk media tanam saya tidak menyarankan untuk harus seperti ini, tidak. Tapi nanti Bapak Ibu akan menemukan formula tersendiri ya. Tapi kalau Bapak Ibu memang tidak ada kendala pada faktor keuangan, ya langkah baiknya media tanam yang kita buat itu yang mengandung unsur, ada mikroorganismenya, ya kan, ada leaf mold-nya, ada kandungan NPK-nya yang bagus ya. Kalau memang Bapak Ibu tidak masalah dengan keuangan, contoh seperti untuk aglo, ada komposnya, ada sekam bakarnya, ada pakisnya ya, ada kokopitnya, itu lebih bagus. Untuk tanaman sayur kita menggunakan kokopit sama sekam ya, dicampur dengan atau kita fermentasikan lagi dengan larutan CMS ataupun E4 ya, itu akan lebih bagus. Tapi kalau memang ada kendala di keuangan atau kita mau berhemat ya, kita menggunakan bahan-bahan yang tersedia aja, seperti rumput yang kita fermentasikan menjadi leaf mold, itu juga bisa dijadikan bahan media tanam. Jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan formula tersendiri ya, menemukan media tanam apa yang cocok untuk tanaman-tanaman kita. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu tanaman-tanaman yang saya tanam. Ini ada anthurium, ya, ada aglonema. Ini juga ada peperomia. Banyak sekali. Ini juga ada red Congo ya Bapak Ibu ya. Ini dari kecil ini. Dari kecil saya tanam, ini posisinya udah setahun lebih. Ini kalau yang kecil seperti ini nih. Ini yang kecilnya ya. Yang kecilnya ini berapa, sekitar umur 4 bulanan lah. Ini juga media tanamnya saya hanya cuma sekam aja, ini sekam lapuk aja. Kemudian untuk pemupukan saya bisa menggunakan pupuk cair ya Bapak Ibu, dari bahan-bahan organik yang kita buat sendiri. Ini ada tomat, ada seledri, ada terong ya. Nah ini namanya Teronia Bapak Ibu ya. Ini juga hasil dari budidaya sendiri nih. Ini sangat gampang. Ini kalau Teronia ini bisa perbanyakannya bisa lewat stek ataupun dari biji. Kalau ini dari stek ya, jadi terlihat bagus. Dan ini adalah kompos ya dari tumbuh-tumbuhan. Ini ada rumput, ada daun-daun dari tanaman hias, ada batang-batangnya juga. Ini saya lapukin atau saya fermentasi dengan air beras. Kalau lebih bagus lagi pakai CMS, Jada Microbial Solution. Kalau belum tahu CMS, Bapak Ibu bisa pakai E4 ya. Kalau E4 nggak ada, bisa menggunakan air cucian beras. Siram aja di sini. Siram, kemudian nanti akan
secara alami akan mikroorganisme akan mengurai dan akan menjadi leaf mold atau tanah humus. Kemudian ditutup selama 1 atau 2 bulan tergantung nanti pembusukannya ya, atau pemrosesannya, proses komposernya. Dan ini bisa langsung nanti dipakai, kalau udah jadi bisa dipakai untuk media tanam. Jadi tidak ada alasan tidak mau menanam gara-gara media tanam mahal. Jadi ini bisa dibuat sendiri ya, sambil kita membersihkan lingkungan sekitar. Lingkungan kita bersih, kita juga mendapatkan media tanam gratis. Dan itu jauh lebih bagus ke media tanam yang dari rumput-rumputan, dari tumbuh-tumbuhan, dari daun-daunan ya. Itu jauh lebih bagus daripada kita membuat dari sekam bakar, sekam lapuk. Karena kandungan dari kompos ini NPK-nya berimbang. Kandungan NPK-nya sangat sempurna, didapat dari rumput-rumput liar yang kita cabut. Selain itu kita juga, saya selalu membuat pupuk organik cair ya Bapak Ibu. Karena saya memang untuk pemupukan saya menggunakan POC. Ini ada Jada Microbial Solution dari bahannya dari rumput, kemudian leaf mold dan pupuk kambing. Kalau ini PSP ya, udah jadi nih, banyak banget. Ini PSP juga nih. Kalau ini saya bikin PSP dengan air cucian beras, hasilnya seperti ini nih warnanya, merah-merah muda ya, merah pink. Ini tinggal sedikit molnya nih. Ini dari nasi sama gula. Jadi mol seperti ini. Ini kalau ini air cucian beras. Saya selalu menyimpan air cucian beras ya, nanti untuk dijadikan bahan POC. Kemudian yang ini Jada Microbial Solution, yang ini JLF ya, ini JLF, ini dari buah-buahan, sisa-sisa buah ya, ada dari ketepong pisang, kemudian ada leaf mold-nya, lengkap. Yang ini juga JLF ya, yang di bawah ini nih, ini JLF, ini PSP. PSP ini fotosintesis bakteri ya, jadi fungsinya ini sebagai untuk membantu proses fotosintesis tanaman, jadi lebih bagus lagi untuk nanti hasilnya mudah diserap, jadi memaksimalkan proses fotosintesis. Ada juga saya menyediakan air ya, air yang saya tampung seperti ini nih, di galon-galon kecil juga nih, saya biarkan selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Kemudian saya baru bikin POC, jadi saya selalu menyetok air ya, baik itu air sumur ataupun air kolam. Apalagi kalau Bapak Ibu membuat PSP, itu akan lebih cepat jadi dengan menggunakan air yang sudah didiamkan selama 1 bulan lebih ya, itu lebih cepat jadi. Untuk pemakaian biasanya saya untuk JLF biasanya saya memakai 5 hari sekali ya. Kalau seperti ini nih, kayak pupuk pohon alpukat, biasanya saya nggak dicampur dengan air, 1 gelas saya taruh di sini. Tapi untuk sayuran saya biasanya dicampur dengan air dengan perbandingan 1:5, 1:10 biasanya. 5 hari sekali saya aplikasikan ya. Untuk wadah Bapak Ibu bisa menggunakan polybag, galon-galon ya, galon air mineral bekas. Ini saya membuat seperti ini Bapak Ibu nih ya. Ini dari galon air mineral. Saya buka, kemudian nanti saya bolongin bawahnya. Kemudian kita jadikan sebagai pot tempat. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya, kalau bahan-bahan untuk
tempat menanam, jadi nggak usah beli, sebenarnya kita banyak. Ini kayak tanaman air. Tanaman air juga saya ini dari galon. Ini lotus nih. Dari biji kita semain di situ. Kemudian saya juga nanam stroberi. Ini menggunakan aquaponik ya, semi hidroponik. Dari bawahnya ini air. Ini air, kita lubangin sebegini nih kalau kelebihan air. Jadi ini kita nggak pernah nyiram. Karena di bawahnya air. Tinggal kita bagaimana kreatifnya ya, memanfaatkan barang-barang bekas agar menjadi lebih bermanfaat. Juga untuk mengurangi sampah ya, sampah-sampah yang tidak terurai oleh alam. Dan ini adalah tanaman yang saya jual ini ada di lapak nih Bapak Ibu ya. Lapak saya ada di Kukusan, tepatnya di depan Mall Rongsok ya, Depok, Jawa Barat. Ini saya jual tanaman obat ya, banyak nih. Ada pohon saga ya, ada pohon teleng, ada pohon sirih hijau, ada serai, ada handelem, ada kumis kucing, ada kaca beling, ada rosella, banyak. Dan ini semuanya saya tanam sistem organik ya. Saya tidak menggunakan untuk tanaman obat, saya tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintetis ya. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Ini pembuktiannya. Sangat subur. Ada sambiloto ini ya, sambiloto, ada bidara. Ini juga ada sansevieria ya. Kalau sansevieria ini saya beli dari Cipanas ya. Nah ini stroberi ini, ada stroberi juga. Ini bibitin sendiri. Sebagian bibitin, sebagian beli. Kalau memang kita habis nggak ada stok, saya beli ya. Ini biasanya saya siram 5 hari sekali, saya siram pakai POC gitu ya. Nih, sirihnya ini. Sirihnya benar-benar subur ya. Subur banget ini. Ini sirih kuning. Ini ada juga pohon teleng. Ini biasanya untuk obat mata sama antioksidan. Nah ini kaca beling nih, ini kaca beling baru berumur 1 bulan nih. 1 bulan udah subur kayak gini nih. Karena setekannya saya agak panjang, ini gampang berakar ya. Gampang berakar jadi saya agak panjang. Nyeteknya jadi langsung besar. Ini ada kumis kucing juga. Ada daun mangkokan ya. Jadi memang saya di sini jual selain tanaman obat, tanaman herbal juga tanaman hias indoor maupun outdoor. Ini juga ada kaktus ya. Itu juga ada tanaman yang besar outdoor ya, untuk tanaman untuk pelindung ya. Ada tabibuya, ada juga pucuk merah.
Ini ada juga puring ya Bapak Ibu ya, puring, ada puring apel, puring Bali. Ini hampir semuanya saya memakai pupuk organik ya untuk pemupukan. Pupuk cair, jadi tidak modal. Asal kita telaten, menanam, membuat ya. Kalau di belakang ini adalah pembibitan ya. Jadi pembibitan tanaman nanti kalau sudah bagus kita jual ke depan. Ini seperti ada terong. Ini terong yang masih kecil ya. Ini sekitar 1 bulanan lebih lah, 1,5 bulan. Ada anggur, ada cabai. Ini masih kecil. Nanti kalau udah bagus kita taruh di luar. Ini juga ada pohon bidara, ini dari biji Bapak Ibu ya. Ini ada pohon plum. Kalau air banyak banget di sini, Bapak Ibu. Air sangat melimpah. Itu air, aliran air dari mata air dari tuk. Kalau musim hujan ini air sangat melimpah, mengalir terus. Ini air bersih. Ini seperti ini alpukat ya, pohon alpukat. Untuk pemupukan saya menggunakan sisa-sisa daun ataupun rumput ya. Kemudian kita hanya taruh di sini aja. Kita taruh, kemudian kadang kita kasih JMS ya, agar cepat lapuk, agar cepat busuk ya, agar nanti bahan-bahan organiknya, unsur haranya bisa mudah diserap oleh pohon ini. Jadi begitu saja ya Bapak Ibu video kali ini. Jadi untuk penekanan pada video kali ini, silakan Bapak Ibu untuk bercocok tanam dengan hati ya, maksudnya dengan perasaan ya, karena memang tanaman itu adalah makhluk hidup sama seperti kita. Mereka juga makhluk hidup, jadi perlu sentuhan kasih sayang juga untuk menanam. Sambil kita mempelajari formula media tanam apa yang cocok, baik untuk tanaman kita ataupun keadaan Bapak Ibu semuanya. Maksudnya di sini, apakah Bapak Ibu sibuk atau sering di rumah. Jadi memang media tanam itu pengaruh juga. Artinya yang seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Bapak Ibu sibuk, berarti Bapak Ibu harus media tanamnya, unsur tanahnya agak banyak. Atau bisa diganti kokopit. Tapi Bapak Ibu kalau memang banyak di rumah, otomatis rajin menyiram, berarti unsur dari porositasnya diperbesar. Artinya cukup menggunakan kompos, sekam bakar, sekam lapuk, sedikit pupuk kandang itu sudah cukup. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya menonton video ini, semoga bermanfaat. Lain kali saya akan sambung lagi dengan tema yang lain ya, seputar tanaman hias untuk pemula. Jadi untuk pemula di sini mungkin yang bingung untuk mulai menanam, silahkan tonton terus video-video kami yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.